Nggih, Ada apa sih? Ada apa sih saya nanya ini ada apa? Oh, ini Bu, apa Miss Yuni? Yang kemarin sama Miss Yuni dikasih nomor Pak Rudi itu kan? Iya. Dia, istri saya itu banyak bohongnya ternyata. Oke, nah ini saya tidak suka sampai tidak ada sabarnya. Kalau saya jadi istrimu, saya juga nggak suka dengan cara kamu. Dengarkan saya ngomong dulu, sebentar. Dengarkan saya ngomong dulu. Kenapa? Saya sudah nge-reject kamu berkali-kali. Saya lagi nanganin orang kritis di rumah sakit. Ngerti nggak? Saya reject kamu berkali-kali dan kamu ngengkel, Mas. Masalah kamu itu bukan tentang nyawa. Masalah kamu bukan tentang nyawa. Dan kamu nggak ada sabarnya sebagai laki-laki. Saya SMS, tunggu sebentar. Saya masih ada telepon. Kamu minta tolong, boleh. Tapi bukan memaksa saya seperti itu. Paham? Iya. Ada aturannya loh. Iya, maaf Miss. Iya, saya nggak suka kayak gitu. Kalau saya sudah selesai sekarang membahas orang yang sedang sakit. Tapi ingat, kalau kamu telepon orang di reject, itu orangnya lagi sibuk. Iya. Jangan seenaknya sendiri. Kamu punya kasus itu masalahmu, nggak ada hubungan sama saya. Iya Miss, makanya itu saya minta tolong sama Miss Yuni. Bukan minta tolong kayak ngoyok, Mas. Saya kan tadi bilang tunggu sebentar, saya jangan telepon kalau di reject. Iya Miss, maaf Miss. Karena kamu ada hubungan sama istrimu masih hidup. Ini orang kritis di rumah sakit. Koma 3 hari. Lebih penting kamu atau orang yang sedang kritis? Yang koma lah Miss. Lah ya, kenapa kamu nelpon gak henti-henti? Maaf Miss, karena saya tadi sekilas lihat Miss Yuni laptop, tapi saya matikan, saya keluar langsung saya telepon gitu. Ya makanya kan harus lihat orang kondisinya dulu dong. Iya Miss, maaf Miss. Jangan seenaknya, karena saya mementingkan nyawa loh Mas daripada istrimu. Kamu mementingkan istrimu, tapi saya mementingkan nyawa orang kritis. 3 hari belum bangun loh. Iya Miss, maaf Miss. Telat 1 jam mati loh itu orang. Iya Miss. Jangan bercanda, kalau saya reject jangan bercanda. Sekarang masalahmu apa? Tanggal 29 pernah ada dihubungi, tapi cuma sebentar. Dia katanya mau berangkat dan minta uang, saya masih kasih uang. Bu, kamu bawa HP enggak? Kamu di PT mana? Enggak tahu. PT apa ya? Kamu minta uang berapa? 500.000 aja untuk pegangan. HP-mu mana? Saya nggak punya HP, nggak pegang HP. Terus ini tadi saya dapat informasi dari semalam itu dia bawa HP, punya Facebook, punya TikTok, tapi TikToknya nggak tahu, Facebooknya nggak tahu, Facebooknya di namanya Inggris. Terus dia tanggal 30 itu berangkat ke Hong Kong, cuma bawa ransel, bukan bawa koper, bawa ransel dari LBK Malang. Terus ini tadi aku konfirmasi Pak Rudi lagi. Pak Rudi, ini kasus dilanjutkan karena saya nggak terima sebagai laki-laki kok disepelekan sekali. Dia selalu minta uang, saya kasih, tapi dia selalu banyak bohongnya. Terus? Nah, ini tadi kasusnya nanti BAP. Nah, nanti BAP. Nanti saya kan harus konfirmasi Bu Yuni karena Miss Yuni yang ngasih nomor Pak Rudi kan gitu. Terus? Nah, itu nanti dia sekarang ini istri saya di Hong Kong punya majikan katanya Muslim, di sana harus pakai jilbab. Nah, ini nanti berarti kan kasus saya lanjutkan Miss. Untuk pembayarannya saya sudah cakap sama Pak Rudi, habisnya 5.500.000, saya bayar 2 kali. Ya. Miss Yuni ada syarat? Kalau sudah ditanganin dengan BAP berarti mereka kan serius untuk menangani, dan itu nggak bisa ditarik balik. Samen sudah yakin ingin mengasuskan istrimu? Dia banyak bohongnya loh Miss. Saya ini di sini mati-matian. Saya di loading sama mupuk sawit Miss. Saya nggak pernah pegang uang. Miss Yuni boleh tanya kawan saya semuanya, boleh. 45 orang. Saya ini nggak pernah megang uang, ini aja nggak ada pegang uang, cuma 3 ringgit. Berarti kan istrimu ke luar negeri kan juga mau bantu ekonomi keluarga kan? Kenapa kamu kasuskan? Gini Miss,
sebelum dia pergi itu saya banyak mencurigai sesuatu. Dia main TikTok, main lab, dia make up macake wis ra senono, wis gak ora layak bojone wong, bojone gak enek macake kaya ngono. Montor aku nukokne ya wis didol, nyandi duwite parane ya gak ro. Terus loh, oke, kalau istrimu nggak bagus nih, Miss Yuni nanya, kenapa kamu tidak memilih cari yang lain? Kenapa kamu harus mengasuskan istrimu? Karena dia banyak gini, Miss. Aku banyak kecewa lah. Kalau dia jujur, Mas, aku nggak mau sama kamu, saya mau ini ajak orang lain yang mau sama saya. Oke, nggak apa-apa. Saya malah gentleman. Oke, nggak apa-apa. Lanjutkan. Saya nikahkan kamu. Tapi kalau caranya kayak gini menyiksa saya selama 1 bulan, saya nggak bisa, Miss. Aku sebagai laki-laki yang bertanggung jawab menafkahi anak istri setiap bulan, saya merasa dikecewakan. Oke. Oh, intinya kamu nggak terima apapun yang terjadi, kamu tidak akan memaafkan dia. Enggak. Okay. Karena dia banyak bohong, dia sering saya itu setiap malam kan, maaf lah, Miss, saya kadang ya tahajud, kadang enggak, kadang ketiduran kan, tapi setiap mau maghrib sama subuh itu saya berdoa yang baik-baik, tapi istilahnya feeling itu tidak sebagus yang aku harapkan. Oke. Intinya adalah kamu tetap meneruskan kasusnya. Iya, saya teruskan kasusnya. Biar dia tahu lah, biar tahu diri lah. Selama 14 tahun ini dia nggak pernah kerja, nggak pernah cari duit, nggak pernah tahu apa-apa. Saya nggak boleh kerja. Kamu cukup di rumah tunggu anak-anak. Cukup ngomongan anak-anak. Aku sing kerja. Tapi kan sekarang dia kerja, kan harusnya sebagai laki-laki kamu senang. Harusnya saya sebenarnya gini, Miss. Dia pergi kerja itu, saya itu pernah dipamitin lebaran itu, ojo sik anakmu sik cilik, ben SD dhisik. Ya terus lebaran kuwi wis macake, Miss, gak karu-karuan. Rambutnya disemir abang, alise dipoles-poles, terus idepe, terus wis skincare sing larang-larang, duit entek terus gawe sing ning sikil kuwi binggel, wis macak wis karu-karuan. Terus neng LBK aku ibu, Miss, kanca-kancane sing ngomong, lho bojomu lho Mas, sepurone, tapi sampean iso njaga rahasia iki. Apa Mbak? Bojomu neng LBK sing diomongne apa? Senu icri kontol mending. Berarti dia wis tau mampu kontol wong liya, ngono lho. Selama iki aku njaga kesetiaanku karo dhek. Oke, jadi ya kadang-kadang kan orang juga bercanda, Mas, ya jangan ditanggapi dengan serius juga sih, kan orang boleh bercanda dong. Benar. Tapi kalau bercanda itu 1 kali 2 kali, tapi itu tiap jam, tiap pokoknya istirahat yang dibercandain itu. Sama yang itu tadi saya kirim foto kan, itu temen-temennya, itu yang menutup-nutupi juga dia juga itu ditutup-nutupi. Kalau dia punya HP, kalau dia punya Facebook, kalau dia punya TikTok, dia juga nutup-nutupi. Tapi seharusnya kan sama seneng toh istrimu maca semakin cantik, sebagai laki-laki kan harusnya seneng. Kalau aku di rumah, saya tunggu gak apa-apa, Miss. Kalau di rumah kamu macanya di situ begitu boleh. Dulu saya di rumah, saya los macamu, karena sementing aku neng rumah nunggu di awakmu setia karo aku. Tapi selama tak tinggal kui 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan sampai 5 bulan itu baik-baik saja. Setelah 5 bulan ke atas itu dia banyak yang disembunyikan sama saya. Samen nggak malu nih menceritakan aib istrimu ke publik? Enggak, karena dia yang mau. Dia mau tenar sebenarnya. Tapi kan bukan dengan cara seperti ini tenarnya, Pak. Kalau Bapak menyebutkan bahwa kelemahan istrimu itu sama aja kan Bapak sendiri yang mengumbar aib istrimu, dan
Bapak yakin tidak menyesal sudah mengatakan itu di publik dengan menghina istrimu? Tidak. Saya yakin tidak. Dengan sampean mengumbar aib istrimu, maka kalian tidak akan bisa bersatu lagi. Sampean siap dengan konsekuensinya? Iya, sangat siap. Karena ayah saya pernah bercerita saat rumah tanggamu kurang baik-baik saja, saat kalian ingin pisah, jangan pernah membuka aibnya, karena saat kamu kembali lagi, kamu suatu saat akan malu karena kamu sudah mengumbar aibnya. Saya tanya Bapak sekali lagi, Bapak yakin tidak malu dengan cara mengumbar aibnya? Bagaimana kalau suatu saat Bapak kembali lagi pada istri? Wallahu alam. Oke. Yang penting saya sudah menanyakan ya Pak ya, karena keluarga saya secara pribadi, karena saya menikah cerai itu sama satu laki-laki yang sama, nikah dengan laki-laki sama, nikah cerai, tapi saya tidak pernah menghina suami saya pendam semuanya dalam hati. Jadi saat saya kembali lagi pun saya tidak ada masalah untuk kembali lagi. Tapi kalau jenengan membongkar aib istrimu sendiri, maka takutnya suatu saat kamu kembali dan kamu meratapi kata-katamu, apalagi ini terekam Bapak. Bapak nggak menyesal? Tidak. Oke. Karena Bapak sudah terlalu marah ya Pak ya, sampai Bapak seperti itu. Iya, saya memang marah kan. Saya sebagai laki-laki, saya di sini mandi keringat tiap hari. Pupuk tahu rabuk gak kan Miss? Iya. Itu yang saya pikuli bendino, tak endeng-endeng bendino, kau neng puncakku, ambune tanganku, ambune awakku sampai gatel kabeh kaya ngene. Kuwi engko ugung lek loading buah sawit. Koyok ngono kuwi perjuangan aku yang karo anak-anakku, tapi mengecewakan aku terlalu nemen. Oke. Sampean sudah marah sekali ya Pak ya? Ini Allah marah saya. Kenapa Bapak tidak memilih untuk bercerai saja daripada Bapak emosi kayak gini? Iya, sudah saya tanya. Berkali-kali saya tanya. Keluarganya pun, ibunya pun sudah saya tanya. Kalau dia memang nggak mau sama saya, ngomong baik-baik, jangan sembunyi-sembunyi kayak gini. Gak ngerti ibunya. Setiap saya telepon, gak ngerti. Dan yang namanya Dianita, yang sudah saya kirim nomor WhatsApp-nya sama Pak Rudi itu, dia sebenarnya tahu semuanya. Tapi dia bilang, gak tahu. Karena yang saya tahu adalah orang yang tidak bisa dinasihati adalah orang yang waktu marah dan orang yang waktu jatuh cinta. Dan Bapak saat ini lagi marah. Saya tidak ingin Bapak menyesal karena kan Bapak punya anak ini. Iya. Anak yang akan jadi korban Bapak. Bapak siap dengan konsekuensinya? Sebenarnya gini nih, kalau ini Revista ini bisa dihubungi, dia pasti bisa menghubungi istri saya. Revista ini di Hong Kong juga. Oke. Revista sudah saya kirim akun TikToknya, sudah saya kirim sama Miss Yuni. Kalau dia nanti sore lah, istilahnya nanti sore lah, nanti saya bincang sama Pak Rudi, sampai saya tunggu sampai habis Isya lah, setidaknya habis Isya lah. Nanti kalau dia belum ada konfirmasi sama saya, istri saya atau Revista itu, kasusnya lagi. Oke. Saya cuman tidak ingin Bapak terpancing emosi karena posisi Bapak sangat kecewa sekali, marah sekali, kayak hancur sehancur-hancurnya, dan Bapak sudah tidak bisa berpikir lagi dengan logika. Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Tapi ini nanti gini Miss. Kalau ini nanti kan saya tunggu sampai jam maghrib Isya lah, sampai Isya. Nanti kalau sampai Isya dia nggak ada etikat baik sama saya, Revista itu kan mungkin nanti sebelum maghrib kan sudah buka HP atau gimana kan nggak tahu. Itu pasti dia konfirmasi sama Rina. Oke. Revista sama Cayang, CHAYANG,
itu tahu semuanya tentang istri saya. Oke. Oke, Bapak. Jadi Ya. oke, info saya terima Bapak, nanti saya juga akan konsultasi dengan Pak Rudi ya Bapak ya. Ya nanti inilah Miss, kalau dia emang berniat baik, punya etika baik, oke, gak apa-apa. Saya maaf masih ada untuk dia. Tapi kalau dia nggak ada etika baik, terpaksa saya hancurin sekalian semuanya. Oke. Siap Bapak. Oke Bu. Oke. Ini nanti tolong nanti kalau Pak Rudi nanya atau Siap. Papa kasih informasi sama Mijuni. Oke, siap. Tunggu waktu sampai jam 7 lah minimal ya kan. Oke, siap. Siap. Oke, terima kasih Bapak. Ya makasih Bu. Ya. Maaf mengganggu. Oke, siap. Teman-teman, sebenarnya saya tuh paham keadaan kalian, tapi kalau kalian teleponnya posisi saya masih nolong orang lain, ya jelas saya marah ya. Karena telepon berkali-kali saya reject, kalian nggak paham gitu loh. Jadi sebenarnya saya tuh tidak ingin marah sama orang ya. Tapi kalau saya sudah tuliskan, tunggu sebentar ada yang darurat, dan kalian nggak paham, otomatis saya muntap ya. Saya minta maaf, saya sendiri juga nggak ingin marah sih. Tapi ya namanya orang ya banyak sekali